masuk ke kamar Mam, Oma. Penjahat? Iya, tapi penjahatnya udah kabur. Ada apa? Ada apa? Ada penjahat masuk kamarnya Indah, tapi orangnya udah kabur. Coba, kamu cek kamar Indah, saya cek di luar ya. Iya, iya. Ayo, Dinda. Hari ini you boleh selamat, Indah. Lain kali, I pasti ngebunuh you. Indah, nggak apa-apa, Indah. Oma, tadi ada orang yang mau membunuh Mam. Ya udah, Danda, Dinda jaga Mama ya. Oma mau telepon Papa dulu. Ya, Oma. Mam, nggak apa-apa kan? Ya. Halo? Halo, Hari. Ini Mama, Har. Iya, Ma. Hari, tadi ada orang masuk ke rumah kita, terus masuk ke kamar langsung mau bunuh Indah. Tapi untung anak-anak sempat teriak, jadi orangnya keburu kabur. Terus Indahnya gimana, Ma? Indah nggak apa-apa, Indah baik-baik aja. Tapi kamu cepat pulang ya, Har. Iya, Ma. Saya segera pulang, Ma. Di luar nggak ada apa-apa. Ada apa sih, Ma? Aduh, Ra, kamu nggak tahu ya. Tadi tuh ada orang masuk ke rumah kita. Dia mau masuk ke kamarnya Indah, mau bunuh Indah. Jangan-jangan itu orang suruhannya Pak Chandra lagi. Kalau suruhan Pak Chandra, kenapa Pak Chandra tidak kasih tahu kita dulu? Ya kenapa Mama nggak telepon aja dia langsung? Oh iya, iya. Halo? Halo, Pak Chandra. Ini Erika, Pak. Ada apa, Bu? Aduh, Pak Chandra, jangan bikin kita deg-degan dong. Kalau Pak Chandra nyuruh orang untuk bunuh Indah, kenapa nggak kasih tahu kita dulu? Jadi kita nggak kaget begini. Tidak, Bu. Saya belum sempat mengirim orang saya. Saya aja baru pulang, Bu. Berarti tadi yang mau bunuh Indah siapa ya? Waduh, saya nggak tahu, Bu. Mungkin menurut saya ada orang lain juga yang tidak senang dengan Indah. Ya udah, makasih ya Pak Chandra. Gimana, Ma? Pak Chandra bilang bukan dia kok yang nyuruh. Terus siapa? Siapa ya? Iya, siapa ya? Berarti bukan cuma kita yang menginginkan kematian Indah. Ku tersanjung. Saya yakin orang yang ingin bunuh saya itu perempuan. Karena saya tahu tenaga tidak sekuat laki-laki. Danda, Dinda, kalian tunggu di luar ya. Iya, Pak. Iya, Pak.
Indah, kamu tahu siapa yang mau membunuh kamu? Ya mungkin saja pasien kesayangan kamu itu. Atau orang di rumah ini yang menyangka saya penyebab mama kamu mau bunuh diri. Indah, jaga mulut kamu. Jadi kamu menuduh saya sebagai pembunuh kamu. Benar-benar keterlaluan kamu. Mbak! Biar Hari. Istri kamu benar-benar sudah keterlaluan. Dia menghina saya berarti dia juga menghina Mama dan Om Sandi. Kita ini keluarga terhormat, kita bukan pembunuh. Indah, kamu dengar ya? Mama nggak pernah punya keturunan seorang pembunuh. Mama nggak pernah punya pikiran mau bunuh kamu. Kalau kamu nggak suka kehadiran Mama, Mbak Ira sama Om Sandi, kamu usir aja kami. Lebih baik kamu bunuh Mama daripada kamu menyakiti hati Mama seperti ini. Atau malah ini adalah rekayasa kamu semua. Kamu sengaja menyuruh orang membunuh kamu supaya kamu bisa menuduh kami dan dapat memasukkan kami ke dalam penjara. Iya kan? Hari, pantas Mbak sama Mama itu tersinggung. Tuduhan Indah sulit untuk dimaafkan. Mungkin saja yang masuk itu rampok atau garong. Sudah! Semua keluar! Rasanya Mama nggak kuat deh. Dia itu siapa sih? Berani-beraninya ngomong begitu di depan Mama. Ma, maafin Indah ya, Ma. Mungkin kejadian tadi membuat Indah shock sampai-sampai dia lost control dan menuduh Mama yang tidak-tidak. Nggak perlu minta maaf, Har. Mama itu cuman pengen kamu punya sedikit rasa hormat terhadap Mama. Orang yang sudah melahirkan dan membesarkan kamu. Mama lihat sampai sekarang kamu masih sangat-sangat terpengaruh oleh istri kamu. Sampai-sampai kamu buta. Kamu nggak tahu kalau sampai sekarang ini Mama sangat mengutamakan kebahagiaan kamu, Har. Kayaknya semakin hari istri kamu semakin menjadi-jadi. Setiap ada masalah dengan dia, pasti kita ini yang disalahin. Emangnya kita ini penjahat? Kita ini pembunuh? Kita ini keluarga terhormat, Har. Asal tahu saja ya Hari ya. Om Sandi ini sebejat-bejatnya tidak pernah berani sama orang tua. Apalagi yang namanya ibu. Ibu, kamu harus ngerti itu. Ya Indah. Win, ada orang yang ingin bunuh saya, Win. Tapi saya tahu dia perempuan karena saya yakin tenaga tidak seperti laki-laki. Dia pakai topeng dan juga memakai baju hitam-hitam. Hari mana? Hari baru aja datang. Ya udah. Yang penting kamu selamat, kamu tenang aja, oke? Iya, terima kasih, Win. Dari mana kamu? Dari rumahnya Asu. Bohong. Saya tahu, kamu bukan dari rumah Asu. Kamu pakai baju hitam-hitam begini karena kamu berencana mau membunuh Indah. Iya kan? Enggak ya, Wing. Masih mau bohong lagi? Benci sama you, benci sama you. You selalu ngambil secacur itu, you selalu ngambil Indah. Meling! Meling!
Tolong ambil kunci mobil Erwin. Erwin mengantarkan Meling ke rumah sakit. Cepet, Ma. Iya. Ini. Roni, tadi Mama dengar di kampus, Nina sekarang tinggal sama dosen baru itu. Kamu harus hati-hati sama dosen baru itu, Ron. Dia itu orangnya lain. Kamu harus cari jalan supaya Nina tidak tinggal lagi sama dosen baru itu. Supaya Nina tidak dipengaruhi. Ya, Ron? Oke, Ma. Ku tersanjung. Halo? Halo, ini Mama Indah ya? Ini Indra. Indra, sayang. Kamu kenapa? Kok kamu nangis? Indra mau ngasih tahu kalau Mami Meling meninggal. Semalam ditabrak mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu tahu jenazahnya di mana, sayang? Ada di rumah. Siang ini mau dikubur. Ya udah, kamu baik-baik aja ya, Indra. Siapa yang telepon tadi? Indra, Mas. Kenapa? Meling meninggal dunia. Mas, ayo kita ngeliat ke sana yuk. Saya rasa kita nggak perlu pergi ke sana. Kenapa? Ya, dengan meninggalnya Meling, kayaknya membuat kamu senang karena kamu bisa bebas bertemu dengan Erwin, kan? Astagfirullah. Kamu kok pikirannya kayak begitu sih, Mas? Kalau kamu nggak mau ke sana, saya tetap akan pergi ke sana. Tidak. Saya melarang kamu pergi ke sana. Har, tadi Mama dengar benar istrinya Erwin meninggal. Iya, Ma, dia meninggal semalam karena ditabrak. Mama bangga, Har. Kamu bisa bersikap tegas dengan melarang Indah pergi ke sana. Itu berarti kamu punya pendirian. Itu namanya laki-laki. Lagian, kalau sampai Indah pergi ke rumah Erwin, apa kata orang terhadap keluarga kita? Kamu kan tahu sendiri bagaimana tanggapan mamanya Erwin tentang keluarga kita. Ya, Hari pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lihat aja. Pasti perempuan itu tetap nekat pergi tempatnya Erwin. Kalau sampai dia pergi, kita kasih tahu Hari aja, Mam. Iya, pasti. Iya. Oke, baik. Halo? Halo, Har. Iya, Ma. Mama cuma mau ngasih tahu Indah barusan pergi. Mama rasa dia pasti pergi ke tempatnya Erwin karena tadi dia pakai kerudung dan pakai baju hitam-hitam. Mama nggak bermaksud apa-apa, cuman biar kamu tahu aja. Ya udah ya, Har. Iya, Ma. Makasih, Ma. Sekarang kita tidak perlu menyulut api, dia akan meledak sendiri. Tas dulu dong. Ngapain lagi kamu datang ke sini, ha? Kamu sudah membunuh Meling dan membunuh bayi yang ada dalam kandungannya. Ma, Diam kamu di situ. Indah sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Meling, Ma. Bohong.
Mama sudah tahu apa yang kalian sembunyikan berdua. Kamu jangan harap kamu bisa kembali sama Erwin ya. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya sudah muak lihat kamu. Saya datang ke sini hanya untuk turut berduka cita kepada Erwin atas meninggalnya Meling, Tante. Tidak ada. Dasar kamu perempuan tidak tahu malu. Ayo sekarang pergi dari sini. Keluar. Keluar. Mama, kenapa Mama memperlakukan Indah seperti itu? Dia kan datang kemarin hanya untuk turut berbela-sungkawa atas meninggalnya Meling, Ma. Kamu sadar nggak, Win? Istri kamu saja masih di situ, belum lagi masuk ke yang lain. Kamu masih saja mengurus si Indah itu. Kamu tahu nggak? Mungkin saja si Indah itu datang kemari berpura-pura untuk melayan. Padahal dia ingin tahu benar-benar nggak si Meling itu mati atau tidak. Ayo masuk. Lu pada tahu nggak kalau sekarang si Nina tuh lagi hamil? Lu dapat informasi ini dari siapa? Sabar. Gue ngomong dulu dong, belum selesai. Iya, Lo ngomong deh. Dengar ya, anak-anak kampus kita setiap hari tuh ngomonginnya ini melulu. Serius lo? Kadang-kadang suka ngada-ngada deh lo. Serius, yang kali ini gue serius banget. Gue nggak percaya. Nah dulu, lo gue dengar nggak ya, percaya. kamu nggak bercanda. Dan yang gegernya lagi, ternyata yang hamilin Nina itu tuh si Roni. Hah? Roni? Sumpah lo. Roni anak pemilik kampus kita. Ayo, bener banget. Berarti Nina beneran hamil dari Roni dong. Berarti Roni nggak benar dong. Tahu, rese banget sih dia. Mending kita labrak aja deh. Yaudah deh, kita cari Roni sekarang yuk. Tau gak Ron? Topi aja jijik ngeliat dia. Hai cewek-cewekku yang cantik. Karen, kok lo jadi jutek gitu sih? Ran, jadi bener ya kalau Nina itu hamil dari lo? Nina itu mengandung anak lo? Iya kan Ran? Ah, gosip tuh. Fitnah aja deh, fitnah. Fitnah itu. Gua berbuat apa sama Nina? Bang! Lagian lu percaya sama gosip lu. Diam lo gendut. Gue sebenarnya juga nggak percaya Ron, tapi reputasi lu tuh bener-bener udah hancur, apalagi sampai kesebar, ya kan? Ron, walaupun gue cinta mati sama lo Ron, tapi gue mau pacaran sama cowok yang bebas dari segala gosip murahan, ngerti gak lo? Karen dengar ya. Lu percaya sama gue atau percaya sama gosip murahan itu? Hah? Itu kan cuma gosip, Ker. Iya benar. Roni kagak pernah bohong. Benar. Udah lupain deh, mendingan kita kantin aja. Cabut aja yuk, mendingan. Udah dong, jangan jutek gitu dong mukanya. Nah, kayak gitu teman tuh. Ron, lu kayak nabrak pohon tau gak, Ron? Aduh, aman gawat. Tau gak, yang pas kayak gini tuh, masih dia udah berdua. Masih dia kagak berdua, kagak enak kan? Ajar si Roni. Kita kan? Playboy tengik, mau lu apa berusaha di hadapan gue, ha? Dia keren Playboy, daripada lu pelayan. Kecoa, lu jangan menghina gue lu. Jangan macem-macem sama temen gue lo. Aduh. Ron, Ron. Lo lihat, lu kacau hati lo. Ayo Ron, Jangan. Minggir. Minggir. Udah. Minggir. Ya keroyokan dong. Ku tersanjung. Ada apa, Ron? Ma, tadi Roni dipukuli oleh pemilik kantin itu, mah kakaknya Nina. Iya Bu, benar Bu. Wah gila, masa baru datang kita ke kantin langsung digebokin gitu. Wah kacau banget deh Bu. Oh tuh Bu, kantinnya perlu ditutup Bu. Kurang ajar. Masalahnya apa? Roni nggak tahu, mah. Orang kita lagi ngobrol tiba-tiba Roni dihajar. Iya mendingan Bu, kantin tuh langsung ditutup Bu. Kalau enggak, wah ada yang ngelunjak. Benar-benar keterlaluan orang itu. Ya sudah, biar Mama yang urus. Iya, Mah.
kampusnya ditutup ya Ron. Baik, terima kasih Pak. Ada apa Bu? Baru saja anak saya dipukuli di kampus ini. Apalagi yang memukuli anak saya, seorang pemilik kantin di kampus ini. Masa? Benar itu Bu? Benar. Dan saya minta kepada Bapak untuk menutup kantin itu selamanya. Sabar dulu Bu. Kita tidak bisa bertindak semena-mena Bu. Kita lihat dulu duduk permasalahannya Bu. Ini adalah keputusan saya. Dan saya adalah pemilik kampus ini. Bapak mau menuruti perintah saya, atau Bapak mau memihak kepada pemilik kantin itu? Kak, kalau misalkan kantin kakak bener-bener ditutup, gimana? Ya kakak nggak tahu lagi Nin. Ini semua gara-gara kamu sih. Maafin Nina, Kak. Yaudah, Nin. Gue tinggal ke Thailand dulu ya. Oh iya deh. Ya, Kak. Mari. Sekarang ini kamu tidur di mana, Nin? Di rumahnya Bu Mita, dosen baru itu. Dosen baru itu? Arman. Ada apa, Pak? Sesuai dengan keputusan kampus, kantin kamu hari ini harus ditutup. Loh, kok keputusannya secara sepihak sih, Pak? Maaf, Arman. Saya hanya menjalankan perintah dari atasan. Mas Satpam, 1 jam dari sekarang, barang-barang Arman harus dibereskan. Arman, ada apa ini? Kantin saya ditutup, Bu. Ditutup? Kok bisa? Iya, tadi saya berantem dengan Roni. Masa di hadapan saya dia bermesraan dengan mahasiswa lain? Seakan-akan itu meledek saya, Bu. Terus? Dia terus pihak kampus menyuruh saya untuk menutup kantin saya ini selama-lamanya. Oke, sekarang kamu tenang aja ya. Biar nanti ibu yang bicara sama mereka supaya mereka bisa merubah lagi keputusannya ya. Sudahlah, Bu. Ibu nggak usah repot-repot. Kalau memang pihak kampus ingin menutup kantin saya, terpaksa akan saya tutup, Bu. Aduh, Arman, kamu jangan menyerah kayak gitu dong. Mereka nggak bisa seenaknya nutup kantin kamu cuma gara-gara persoalan pribadi. Bu, saya harap Ibu tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Karena saya khawatir Ibu tuh nanti malah... Udah, kamu tenang aja. Kamu nggak usah mikirin apa-apa. Biar ibu yang urus ya. Udah, ibu pergi dulu. Ibu nggak sepantasnya menutup kantin kampus cuma gara-gara masalah pribadi, Bu. Ini bukan masalah pribadi. Tapi ini sudah menyangkut penganiayaan terhadap anak saya. Malah seharusnya saya melaporkan pemilik kantin itu ke polisi. Baik. Baik kalau ibu mau melakukan hal itu. Tapi saya akan terus berada di belakang mereka. Pikirkan itu. Permisi. Nina, lu mau kemana? Mau cari Roni, gue mau hajar dia. Hajar? Kenapa? Ya gue cuma mau kalau dia tuh nyabut keputusannya supaya nggak nutup kantin kakak gue. Gue rasa nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Setahu gue, nyokapnya Roni tuh nurut banget sama perkataan Roni. Tapi ya terserah lu sih. Coba aja. Yaudah yuk. Roni! Kok lu seenaknya sih nyuruh nyokap lu untuk nutup kantin kakak gue? Itu kan salah abang lo sendiri. Kenapa gue lagi enak ngobrol tiba-tiba gue dihajar? Ya tapi nyokap lu nggak bisa gitu dong, nyuruh pegawainya buat nutup kantin kakak gue. Sorry, kalau nggak soal gituan gue nggak tahu menau. Ya udah deh, sekarang terserah lo maunya apa. Intinya gue bakal mempertahankan bayi ini. Nin. Ram, lu mau kemana? Lu megangin jenggot gue mulu, no. Kamu nggak sungguh-sungguh untuk membesarkan anak itu kan? Lo nggak mau sampai orang-orang semua di kampus ini memperolok-olok lo. Kalau kelihatan perut lo semakin membesar. Saya nggak mau bikin dosa 2 kali, Ron. Kalau emang kamu udah nggak mau ngakui anak ini, tolong jauhin saya dan biarkan saya membesarkan anak ini sendiri. Tapi gimana kalau semua orang-orang di kampus ini memperolok-olok lo, Nin? Lalu bertanya siapa ayah dalam kandungan ini? Hah? Terus lo ngomong gue gitu? Nin, gue nggak mau sampai kalau lo DO dari kampus ini, Nin. Oh, jadi kamu takut dengan desas-desus itu, ha? Laki-laki pengecut seperti kamu memang gak pantas jadi ayah dari anak saya. Saya ini udah diusir dari rumah, Ron. Sekarang saya gak takut dengan apa-apa lagi. Apalagi kalau cuma di DO dari kampus. Terus lo mempertaruhkan karir Bu Mita gitu? Bu Mita memang menolong dan menampung saya di rumahnya. Bu Mita gak pernah salah apa-apa. Nanti tengah malam, setelah Bu Mita tidur, saya akan pergi dari rumahnya. Jadi kamu tidak akan bisa mengganggu Bu Mita lagi. Cuma gara-gara saya.
apaan sih? Ngomong apaan lo? Kerjaan yang bener dong. Dengerin. Apaan? Sekarang lo pergi ruang administrasi, lo cari tahu alamat Bu Mita, ngerti ya? Ntar kalau orang administrasi nanya gue alasan apaan? Bego lo. Mas begitu nggak bisa lo buat alasan kayak lo kangen kayak bilang mau izin PR kayak. Oh iya gampang deh, kecil deh pokoknya. Aduh, tenang ya. Gue cabut dulu. Kentang air. Gue cabut. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau minta alamat Bu Mita. Dosen yang baru itu. Loh, buat apa? Bapak kayak nggak tahu aja. Sebentar lagi kan Lebaran. Boleh dong main ke rumahnya. Bentar ya. Oh, ini alamatnya. Pinjam kertas kosan Pak. Aduh, kamu ngerepotin aja ya. Itu kan tanggung jawab Bapak. Nih. Pinjam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Thank you. Sampai ketemu. Boleh dikit lah. Boleh aja. Dapat. Aduh, lo paling-paling lo. Aduh, gua dapat gua. Gentongan rasa lo. Bangun. Makan. Aduh, ini orang berat banget. Ibarat badan apa dosanya nih. Lu itu aset gua. Kalau lu sakit, gua kagak dapat duit. Halo, Bas. Saya udah siapkan uangnya. Di mana saya ketemu kamu? Kita ketemu di Jalan Andara. Di situ ada pohon gede. Nah, kita ketemuan di situ. Tapi bener kan, Mama Edeni ada sama kamu? Lu kagak percaya sama gua? Nih, lu ngomong sendiri ya sama mamanya Denny. Nih. Aduh sakit. Tolong lepaskan. Udah kan? Iya. Oke, thank you. Lu kesana ya. Gua tunggu ya. Baik, saya akan segera ke sana. Ini bisnisan gua nih bakal jadi duit. Sekarang lu makan minum. Kalau lu sakit, gue yang rugi. Ku tersanjung. Pak. Ada apa, Man? Pak, mulai hari ini kantin kita ditutup oleh pihak kampus, Pak. Dan besok kita tidak boleh berjualan lagi di areal kampus, Pak. Kenapa? Apa kamu ada masalah? Tadi saya berantem, Pak, di kampus sama Roni, Pak. Dia tuh benar-benar playboy, Pak. Masa di hadapan saya dia bermesraan dengan mahasiswi lain, Pak? Keterlaluan. Biar Bapak yang hadapi. Nggak usah, Pak. Biar besok Arman yang menyelesaikan masalah ini, Pak. Jadi uang yang saya berikan kamu belikan mobil. Sekarang mana Mama Edeni? Uangnya dulu, baru orangnya. Saya akan kasihkan uangnya kalau kamu kasihkan mamanya Denny. Mbak Antika, ibarat orang beli mobil, uangnya dulu, baru mobilnya. Kalau mobilnya dulu, dibawa kabur dong mobilnya. Itu sama aja bego. Nih uangnya. Terima kasih sayang. Duit. Sekarang serahkan Mama Denny sekarang juga. Tunggu dulu sayang. Sabar sayang. Mamanya Denny ada di tempat penyekapan. Saya ambil, lalu saya bawa ke sini. Kamu jangan macem-macem sama saya ya. Saya akan tunggu. Tenang aja sayang. Duit.
keluar tuh. Kamu nggak bawa Sandra, Bos? Ya udah, kita jalan. Siapa kamu? Bu, maaf, saya Kamu pasti maling. bukan. Maling, maling. Maling. Halo, bagaimana? Kamu udah dapat Sandranya? Wah, Bu, kita ketipu, Bu. Ternyata rumah yang saya masuki itu malah rumah orang lain, Bu. Kamu nih gimana sih? Saya tuh udah habis banyak, tau nggak? Ibu tenang aja. Saya janji saya akan cari orang itu sampai dapat. Awas ya, kalau kamu sampai gagal lagi. Ya? Makanya jangan coba-coba berbuat licik sama saya. Diam-diam Mbak Antika menyuruh orang kan untuk mengikuti saya. Mana bisa, tidak bisa Mbak. Dinosaurus dibuayain. Heh, kamu jangan sok pintar ya, Bas. Kalau kamu mengkhianati saya, kamu gak akan berhasil untuk melawan Tria. Ingat itu, Bas. Wah. Hebat. Otak Mbak bener-bener calon seorang bandit profesional. Kalau caranya begini, saya akan minta uang 50 jeti lagi untuk memperpanjang umur mamanya Denny. Hah? Gila kamu yang meres saya, kamu? Eits, saya bukan orang gila. Saya ini orang waras. Apa sih artinya uang 50 jeti bagi Mbak dibandingkan untuk menyambung nyawa mamanya Denny? Hah? Pikirkan baik-baik ya Mbak. Salam manis dari Abbas. Gue ada job buat lo nih. Job apaan? Nih. Ini mantan cewek gue. Lo pegang juga ini alamatnya. Dia sekarang lagi hamil. Yang gue mau, terserah lo gimana caranya, pokoknya lo gugurin kandungan dia. Jadi gue gugurin ya? Iya, tapi ingat, jangan sampai dia mati. Ingat, jangan sampai mati. Oke? Alah, itu mah gampang. Tapi masalah bayarnya gimana, Bos? Alah, pakai tanya gini segala. Gampang, tenang aja. Iya kagak, entong air. Ya, lu masa nggak percaya sama kita orang sih? Ini separuh. Ntar kalau udah selesai, gue lunasin. Ingat, jangan sampai masalah ini ketahuan sama orang lain. Oke? Tunggu beres. Kanina? Iya? Kayaknya Kanina punya banyak masalah deh. Abel, setiap orang di dunia ini pasti selalu punya masalah. Ntar kalau Abel udah gede, Abel juga punya masalah. Gak usah tunggu gede, sekarang Abel juga punya masalah. Masalah? Masalah apaan? Mama marah terus kalau Abel ketemu sama sahabat Abel. Mungkin maksud Mama bener. Mama tuh cuman gak mau kalau konsentrasi belajarnya Abel terganggu. Ya udah Abel bobo deh. Kanina kok nangis sih? Nggak apa-apa kok. Ya udah kamu bobo. Ini pindah ya sayang.
pergi dia cuma ninggalin ini doang. Ya ampun, itu anak bener-bener deh. Yaudah Ma, Mita cari Nina dulu ya. Mita, ini udah malam, kamu bisa celaka. Udah deh, Mama tenang aja, Mita bisa jaga diri ya. Yaudah Mita pergi dulu ya. Mita, Mita. Dia ketabrak, Doi. Ayo kita kabur. Ku tersanjung. Pak, jalannya pelan-pelan, Pak. Iya, Bu. Pak, sekalian itu dong, bantuin saya cari ini perempuan, Pak. Pokoknya dia umurnya masih kira-kira 18 gitu. Terus dia rambutnya panjang. Dan dia punya luka, Pak, di perban tangan sebelah kiri, Pak ya. Tolongin, bantuin saya, Pak ya. Iya, Bu. Bu, itu ada yang tergeletak di tengah jalan tuh, Bu. Mana? Pak, stop. Nina! Ya ampun, Nina bangun. Nina bangun dong, Nina. Ya ampun, Nina kenapa jadi kayak gini sih? Nina, Pak, tolongin dong, Pak, cepetan, Pak. Iya, Bu. Nina, ya ampun. Bapak angkat dulu, Pak. Kita bawa ke rumah sakit, Pak, cepetan, Pak. Aduh, Pak, cepetan. Halo, Selamat malam. Apa benar ini rumahnya Nina? iya betul. Saya ibunya. Ada apa ya? Saya mau ngasih tahu kalau Nina sekarang ini lagi ada di rumah sakit. Dia habis kecelakaan. Nina kecelakaan. Di rumah sakit mana? Di rumah sakit Duren Sawit, Bu. Iya. Ya saya segera ke sana. Makasih ya. Iya. Bapak! Ada apa? Nina kecelakaan, Pak. Kita harus segera ke rumah sakit, Pak. Tidak. Bapak tidak mau ketemu sama dia. Dia sudah durhaka sama kita, Bu. Sudah sepantasnya dia mendapatkan balasan yang setimpal. Astagfirullah, Bapak istighfar, Pak. Nina itu anak kita, Pak. Masa Bapak tega sama anak sendiri? Pak, tolong Pak, kita ke rumah sakit. Tetap Bapak tidak mau ketemu sama Nina. Bu, ada apa, Bu? Ibu nangis? Nina Arma, Nina kenapa, Bu? adik kamu kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Di mana, Bu? Di rumah sakit, Ibu sudah tahu. Sekarang kamu cepat ganti baju. Ntar Ibu ke rumah sakit ya. Ya udah, Arman ganti baju dulu ya, Bu. Bu Mita, gimana keadaan Nina, Bu? Nina masih belum sadar, Bu. Dia masih dirawat sama dokter di ruang gawat darurat. Bu, maafkan saya karena saya tidak bisa merawat Nina. Saya tadi cari di kamar dan Nina udah nggak ada, Bu.
Saya cari. Akhirnya saya menemukan Nina sudah pingsan di jalan dan dia sudah pendarahan, Bu. Pendarahan? Gimana kalau terjadi apa-apa sama adikmu? Sabar, Bu. Dokter pasti berusaha menolong Nina, Bu. Kita berdoa aja, Bu. Sabar, Bu. Bu, ibunya Nina? Iya betul, dokter. Gimana dengan anak saya, dokter? Syukurlah Nina dan bayinya dapat kami selamatkan. Tapi ibu harus bersabar sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Saya permisi dulu ya. Makasih, Dok. Bu, Nina, Bu. Terima kasih. Nin, ini ibu, Nin. Ibu maafin Nina ya, Bu. Bu, saya ke depan dulu ya. Saya mau urus administrasinya Nina. Bu Mita, makasih, Bu. Ibu telah menolong anak saya. Ya. Bagaimana keadaan bayi Nina, Bu? Bayi kamu selamat. Bu Mita yang telah menolongmu, Nak. Nina, kenapa kamu lari dari rumah Bu Mita? Hah? Yang nabrak kamu siapa? Kamu tahu orangnya? Arman, adikmu baru saja selamat dari musibah. Biarkan dia istirahat dulu. Iya, Bu. Kamu kesini mau ngebuat anak saya sakit parah lagi? Ngapain saya ngurusin anak kamu? Saya punya urusan sendiri. Saya peringatin sama kamu ya. Sekali lagi anak kamu jangan main-main lagi sama anak saya, ngerti? Antika, kamu kenapa? Mas, saya tadi ngeliat mamanya Abel, Mas. Saya takut kenapa-napa dengan anak kita, Mas. Mamanya Abel, di mana dia? Dia baru aja pergi ke sana. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Saya mau temui dia. Sanjung.